menerapkan kepada murid-murid kita. Ya, yang pertama adalah tujuan dari saya bertemu dengan Bapak dan Ibu pada kesempatan kali ini adalah yang pertama bahwa saya akan menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti dari modul budaya positif serta pemahaman dari kita semua mengenai konsep-konsep inti dalam modul ini. Yang kedua adalah tentu saja mengimplementasikan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif di lingkungan kelas secara khusus dan umumnya di lingkungan sekolah. Dan yang terakhir adalah bahwa saya membagikan pemahaman dan pengalaman dalam menerapkannya. Itu tujuan saya kepada Ibu. Nah, ini akan ada pertanyaan pemantik yang akan saya share di grup. Nanti Bapak dan Ibu tinggal mengisi. Sebentar saya persiapkan dulu pertanyaan pemantik. Bentar ya. Saya akan share di grup. Lupa saya mau share. Pada Ibu nanti dibaca dulu ya. Saya bacanya berarti nanti bisa terlihat. Sebentar. Saya akan share dulu pertanyaannya di grup. Nanti Bapak dan Ibu tinggal ketik dan nanti saya akan tampilkan. Ya, sudah ada di grup. Nanti untuk Bapak dan Ibu PPG saya akan share. Sudah saya share di grup, sudah ada belum? Sudah ada. Silakan diklik saja. Bapak dan Ibu tinggal mengisi. Sebentar saya siapkan dulu. Silakan Bapak dan Ibu tinggal mengisi. Bisa langsung di tengah plus ya Bapak dan Ibu ya. Plusnya langsung isi pendapat Bapak dan Ibu. Ini langsung. Yang pertama adalah nomor pertanyaan pemantiknya, apa yang dimaksud dengan disiplin. Silakan Bapak dan Ibu bisa berpendapat. Dan tinggal diklik tambah saja dan nanti akan ada jawabannya di layar. Coba ada yang sudah mengetik. Dan yang kedua adalah apa perbedaan hukuman dan konsekuensi menurut sepengetahuan dan pemahaman Bapak dan Ibu. Yang ketiga adalah apa yang dimaksud dengan kontrak belajar. Ya, dan selanjutnya sebutkan tipe Bapak dan Ibu sebagai guru itu tipe apa. Tipe itu berarti kan disesuaikan dengan diri sendiri ya, disesuaikan dengan pribadi masing-masing. Dan yang terakhir sebutkan langkah-langkah mengenai masalah siswa yang Anda lakukan. Ada yang sudah? Oh nggak ada ya? Ini sudah. Publish. Bisa kelihatan ya? Ayo kita baca pendapat dari Bapak dan Ibu untuk pertanyaan nomor 1. Apa yang dimaksud dengan disiplin? Suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui suatu proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai ketaatan dan patuh. Luar biasa, hebat. Yang kedua, disiplin adalah tindakan mengikuti sesuai aturan yang dilakukan secara konsisten. Oke. Selanjutnya, perilaku atau perbuatan sesuai dengan aturan. Ya, itu cukup mewakili ya Bapak dan Ibu ya. Cukup mewakili ya yang saya bacakan. Sekarang silakan apa perbedaan hukuman dan konsekuensi. Silakan Bapak dan Ibu bisa mengikuti lagi, menyebutkan lagi apa yang dimaksud dengan perbedaan hukuman dan konsekuensi. Izin saya akan membacakan 3 teratas ya pendapatnya, tapi saya yakin Bapak dan Ibu semua sudah bisa mengungkapkan di sini. Perbedaan hukuman dan konsekuensi menurut pengetahuan Bapak dan Ibu.
pendapat Bapak dan Ibu 2 atau 3 yang sudah masuk di aplikasi ini. Tidak sulit kan yang Bapak dan Ibu ya? Pertanyaannya. Kalau yang nomor 2 sudah selesai, boleh kita menjawab yang ketiga. Nah, hukuman adalah sesuatu yang diberikan sebagai individu melakukan kesalahan. Oke? Hukuman hanya diberikan jika seseorang melakukan kesalahan atau tindakan tidak sesuai dengan tidak sesuai, sedangkan konsekuensi adalah imbas dari tingkah laku seseorang. Oke. Boleh dilanjut ke pertanyaan nomor 3? Apa yang dimaksud dengan kontrak belajar? Kontrak belajar biasanya kita lakukan di awal ya, Bapak dan Ibu ya. Biasanya di awal pembelajaran. Silakan, apa yang dimaksud dengan kontrak belajar? Luar biasa, hebat-hebat semua pendapatnya. Konsekuensi adalah risiko yang diterima atas pilihan yang kita sebelumnya. Ya, silakan yang sudah berpendapat boleh dipublish untuk saya bacakan. Peraturan yang dibuat melalui kesepakatan yang dibuat antara guru dan peserta didik agar kegiatan pembelajaran di dalam kelas berjalan dengan baik. Kontrak belajar adalah sebuah perjanjian yang sudah disepakati bersama oleh siswa dan guru. Oke, saya izin mengumpulkan 2 saja. Yang lainnya nanti akan terekam di aplikasi tablet yang saya sampaikan. Sekarang pertanyaan selanjutnya. Sebutkan tipe Bapak dan Ibu sebagai guru. Tipe itu misalkan ada yang disiplin, ada yang senangnya humble, ada yang friendly, kan tipe juga ya, ada yang dekat dengan murid. Itu contoh-contoh. Jadi menilai diri Bapak dan Ibu sendiri. Kita maksudnya tipe gimana sih sebagai ibu? Ya. Oke, harmonis tapi tegas dan disiplin. Friendly namun tegas. Oke, disiplin. Ada lagi masih dimuat ini sepertinya jawaban-jawaban dari Bapak dan Ibu. Friendly, wah luar biasa. Friendly. Ada lagi? Ada yang publish lagi? Tipe saya sebagai guru apa nih? Melayani siswa dengan ramah. Oke. Ya, tipe tegas, ramah dan pembawanya nggak terlihat, bertanggung jawab. Oke. Yang pertanyaan terakhir, sebutkan langkah-langkah menangani masalah siswa yang pernah Bapak dan Ibu lakukan. Langkah-langkah itu berarti kan di pointer ya, sama apa, kedua apa. Bisa dipublish? Kita sampaikan pendapat dari Bapak dan Ibu. Ya, siapa yang sudah mau publish? Udah lama soalnya langkah-langkah ya. Oke, 1, pendekatan lebih mendalam, menangani atau memfasilitasi untuk berkembang ya. Pendekatan lebih mendalam, memahami, memfasilitasi untuk berkembang. Oke, luar biasa. Mengenal karakter siswa, membuat aturan dan kontrak belajar, memberikan sanksi sesuai dengan kesepakatan kontrak belajar yang telah dibuat. Oke, luar biasa sekali. Cukup 2 ya, tapi yang mau dipublish silahkan dipublish. Nanti saya rekam di aplikasi. Ya, itu adalah pertanyaan romantik yang dilontarkan karena kita akan menjawab semua pertanyaan ini. Ya, kita kembali lagi ke materi. Selanjutnya, materi yang ingin saya sampaikan adalah yang pertama tentang disiplin dan nilai kebajikan. Yang kedua, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, 5 posisi kontrol, dan segitiga eksekusi. Ini nanti akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi di awal dikemukakan oleh Bapak dan Ibu. Nah, kita lihat yang pertama adalah disiplin positif. Apa yang dimaksud dengan
disiplin itu diantaranya satu, kenapa tadi saya nanya hukuman ya? Hukuman dan konsekuensi. Satu hukuman, dua konsekuensi, dan tiga restitusi. Nanti kita akan bahas apa yang ada di dalamnya. Nah, tadi di poin kedua ada nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu mengajarkan sebuah nilai merupakan hal kunci yang perlu diajarkan kepada murid-murid kita. Ini ada yang berpendapat bahwa kita ingin menumbuhkan motivasi intrinsik yang ada dalam diri murid atau peserta didik, maka tumbuhkan pemahaman terhadap nilai-nilai kebajikan universal. Kalau universal berarti bersifat luas ya. Nah, ini ada beberapa poin tentang nilai kebajikan. Tapi kalau menurut saya karena sekolah kita ini sudah IKN atau sekolah penggerak, nilai kebajikan itu akan mengacu kepada profil pelajar Pancasila. Kalau saya boleh mengingatkan kepada ibu, bisa ada yang menyebutkan pertama profilnya itu apa? Beriman dan utama kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, berakhlak. Berakhlak atau berkebinekaan global? Berkebinekaan global. Yang ketiga, kreatif. Yang keempat, gotong royong, disiplin. 5 ya. Nah, satu lagi, inovatif, kreatif, mandiri. Kita sambil mereview ya kepada ibu. Jadi kalau nilai kebajikan di universal itu kita mengacu kepada profil pelajar Pancasila. Walaupun di sini ada 5 ya nilai kebajikan itu. Nah, kita akan bahas selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Motivasi ini ada 3 baginya. Yang pertama, motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga adalah motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kalau kita lihat dari ketiga poin ini, kira-kira yang sesuai itu poin keberapa? 1, karena takut dihukum. Kedua, karena imbalan. Atau yang ketiga lah? Yang ketiga ya, Bapak dan Ibu ya, bahwa kita pada prinsipnya adalah harus menghargai diri sendiri dengan nilai yang kita percaya. Itu tentang motivasi perilaku manusia. Nah, tadi ada pemantik, apa sih hukuman, apa konsekuensi, apa restitusi. Ini Bapak dan Ibu, kita sebagai guru memang harus tahu nih perbedaannya. Kalau di situ ada dua ini ya, kanan dan kiri itu 2 tabel. Ada identitas yang gagal dan identitas yang sukses. Kita coba lihat hukuman. Ada sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi, tidak nyaman untuk murid, anak atau dalam jangka waktu yang panjang. Korban mendapatkan keadilan biasanya kalau di hukum itu, ya. Terus di sana ada murid akan tersakiti, ya, akan tersakiti biasanya. Perilaku murid fasik, agresif atau mungkin meningkat gitu ya perilakunya. Coba kalau kita menegur dalam hukuman biasanya murid itu agak sedikit menolak ya, biasanya padahal itu perbuatan yang dia lakukan. Di sini sistem tidak dapat berjalan bila murid tidak takut. Ini poin-poin hukuman ini Bapak dan Ibu bisa lihat ya poin-poinnya. Jadi bisa membedakan nih mana konsekuensi dan mana restitusi. Peraturan adalah dan kamu harus, itu biasanya kamu terlambat, kamu harus keliling lapangan. Itu biasanya itu adalah hukuman. Ya, murid akan membenci biasanya yang namanya peraturan. Kenapa sih peraturan yang harus ada? Gitu kan. Terus ada negatif yang diperlihatkan oleh murid. Awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas loh kamu. Nah itu berbentuk dari hukuman. Modenya ada memaksa, agak memaksa, mendorong menyalahkan diri supaya siswa itu ya saya bersalah. Konsep dirinya nanti akan buruk juga. Dan biasanya anak juga di awal akan menyembunyikan kesalahannya kalau kita berbicara tentang hukuman. Dan dampak murid marah, merasa bersalah, rendah diri,
tiba-tiba tidak diharapkan dan sangat merasa dilukai. Dan yang terakhir, yang diperbuat oleh guru biasanya menyakitkan. Guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir, dan menghina. Kita lihat di kolom konsekuensi, pasti akan ada perbedaannya. Konsekuensi dengan hukuman pasti ada perbedaannya. Ya, kita lihat dari konsekuensi. Itu sesuatu memang harus terjadi dan sudah terjadi. Ya, tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu yang pendek saja. Jadi memang kita di awal kita sadarkan bahwa yang dia lakukan itu salah, tapi akhirnya dia akan sadar, ya, bahwa untuk jangka pendek saja merasa tidak nyamannya, kesananya biasanya murid akan banyak ngobrol dengan kita. Korban bisa bisa diabaikan, walaupun kelakuannya ada korban, tapi yang jelas kita menuju kepada perbuatan yang dilakukan. Memang tapi tidak nyaman masih dialami pasti sama murid, tapi sedikit saja waktunya. Penguatan, ya, bertahan di dalam jangka pendek, harus memonitoring perkembangan, penerapan tetap masih mengikuti peraturan, dan kita ada bahasa, kamu ingat tidak peraturan itu seperti apa? Jadi diskusi, kamu ingat tidak peraturan kita apa sih? Poin berapa sih yang kamu langgar? Nah, sebelum menyalahkan itu dulu, ditanya dulu. Di sini tapi tetap ada tidak menghormati peraturan dan perasaan anak biasanya netral. Terus ada bahasa, kamu harus melakukan apa yang saya bilang. Itu bahasanya biasanya kalau kamu ada stimulus, ya, stimulus respon, mendorong kepatuhan, konsep diri baik, dan anak belajar untuk taat peraturan. Jadi karena ada motivasi, jadi anak diingatkan untuk belajar. Diskusi di sana ada teori kontrol. Kalau bapak dari kuliah, teori kontrol itu ada 5. Ada guru sebagai penghukum, ada guru sebagai pembuat rasa bersalah, ada sebagai teman, ada sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Saya akan memberikan video untuk menerangkan seperti apa perbedaannya ke 5 tipe guru ini. Di slide selanjutnya. Kalian kita simak sama-sama sehingga kita tahu perbedaannya. Salam bahagia ibu dan bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat rasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naben yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Yang pertama itu posisi penghukum. Kita lihat perbedaannya. Apa yang dilakukan guru kepada si Naren ini. Ini di ruang piket ya. Kalau kita ilustrasikan, Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat.
nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Nah, sekarang membuat rasa bersalah. Kita lihat apa perbedaan itu. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ketemu sama sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang ibu absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau ngomong gini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Atas adanya Maaf. ya, rasa bersalah pada murid itu atas pernyataan dari seorang Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, aduhnya 3 kali ya. Selamat pagi, Bu. wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukan anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang lambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada tes saja. Terus sebagai teman, Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bertindak gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absen, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, kamu peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya
betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati itu? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intensif murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Ya, terlihat bedanya ya Bapak dan Ibu. Di mana 5 posisi kontrol ini masing-masing menggambarkan identitasnya dan muncul di sana. Bagaimana kita sebagai pembuku membuat rasa bersalah, sebagai teman,
pemantau, dan manajer. Kalau kita lihat yang ideal itu berarti sebagai manajer, tapi saya yakin ada kalanya kita membutuhkan posisi kita sebagai tim supaya lebih dekat dan dibangun dulu hubungan yang harmonis antara kita dengan murid. Walaupun pada akhirnya posisi manajer ini tentu saja posisi yang berbeda untuk kita sendiri. Bisa dipahami ya perbedaannya Bapak dan Ibu ya dari contoh yang saya tanyakan. Nah, ini merupakan sepertinya materi terakhir pada pertemuan kita ini, di mana ini tentang segitiga restitusi. Proses dari segitiga restitusi ini didasarkan pada prinsip utama dari teori kontrol tadi. Ada 3 dari tahapan restitusi. Jadi tahapan restitusi ini bagaimana kita berdiskusi dengan murid dan akhirnya akan memberikan solusi dari apa permasalahan murid yang kita ajak ngobrol atau yang berdiskusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Teori kontrolnya adalah kita menyebutkan atau mengakui dulu kesalahan murid dengan kata-kata bahwa kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Pertama itu. Yang kedua, manusiawi banget kalau kamu begitu. Kita sebagai manusia wajar melakukan itu. Jadi ada pengakuan dulu atas kesalahan. Walaupun anak-anak kita mengizinkan kita melakukan kesalahan, tapi kita memakluminya dulu. Dengan bahasa kontrolnya adalah menstabilkan identitas. Misalkan murid melakukan kesalahan, kita tahu kesalahannya apa. Setelah dia bercerita panjang lebar, tapi ada pemakluman dulu dari kita bahwa ibu bisa merasakan apa yang kamu rasakan sekarang. Dan setiap manusia wajar sekali jika responnya seperti itu. Gitu ya. Nah, yang kedua adalah validasi tindakan. Validasi tindakan ini di sini berarti harus mengeksplorasi alasan murid melakukan kesalahan itu. Kayak tadi, kenapa kamu terlambat? Saya lupa menyalakan alarm dan saya tidak dibangunkan oleh kakak saya atau bahkan ibu saya. Jadi alasannya kita tanya dulu. Sebelum kita melangkah ke hal yang lain, lebih baik kita tampung dulu alasan dari murid melakukan kesalahan. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan bahwa kita harus kembali lagi ke keyakinan sekolah, kita kembali lagi ke keyakinan kelas bahwa yang dilakukan itu sudah keluar dari keyakinan yang kita sepakati. Nah, ini sebetulnya segitiga restitusi ini pasti ada di dalam tipe teori kontrol tadi. Dan biasanya yang melakukan pendekatan segitiga restitusi ini adalah di posisi kontrol dulu sebagai manajer. Ini semua harus sudah dilakukan. Dan tentu saja di akhir solusinya harus dari murid, ya, ide-ide solusi. Nah, ini sebetulnya ini best practice saya yang ada restitusinya. Nanti kita simak sama-sama. Jadi masalahnya dia nggak mau buku. Ibu bisa bayar apa yang kamu alami? Dan bisa merasakan, Ibu bisa merasakan.
mengakui antara positif dan negatif apa yang dia lakukan, dan dia harus memilih sebetulnya apa sih yang harus saya lakukan. Menguatkan untuk murid dalam jangka waktu yang panjang, lebih banyak penguatan, ya. Di sana kalau misalkan ada korban berarti mendapatkan ganti, murid mendapatkan penguatan, dan masalah terpecahkan. Ada problem solving misalnya. Kalau yang terlambat setiap hari, bukan kita memojokkan kesalahannya, solusinya apa? Misalkan saya terlambat terus, solusinya apa? Tapi itu harus muncul dari murid. Solusi untuk kesalahan yang sering dilakukan harus muncul dari murid. Murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya, berani berbuat, berani bertanggung jawab. Fokus pada pemecahan masalah dalam jangka yang panjang. Dan ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita lontarkan. Apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Solusinya bagaimana? Itu restitusi. Murid menghormati dirinya dan orang lain, jadi dia tidak merasa dibagaimana. Makanya ada komunikasi dua arah dan diskusi, tapi lebih cenderung kepada solusi yang kita diskusi. Apa hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Jika pertanyaannya seperti ini. Ada di sana ada teori kontrol, nanti kita akan bahas di slide selanjutnya. Mendorong untuk berdisiplin secara positif, konsep diri menjadi kuat, dan murid bisa memecahkan masalahnya atas kesalahan yang dilakukan. Dan anak atau murid juga paham bahwa diri sendiri yang pegang kendali atau apa. Murid tidak kehilangan waktu, namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Kan pada prinsipnya anak itu harus berubah menjadi lebih baik lagi. Apa yang dia lakukan jadi bahan pembelajaran dan kedepannya dia bisa memperbaiki. Selanjutnya ada restitusi juga di sini dibuat oleh murid, ya. Sepakatan komitmen diri sendiri itu dibuat oleh murid, dan guru bersikap hanya penguatan dan menyebutkan kontrak belajar yang sudah disepakati. Nah, ini perbedaannya mudah-mudahan bisa terlihat jelas ya Bapak dan Ibu antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Idealnya kita di posisi mana? Restitusi ya, karena konsekuensi pun ternyata tidak jauh berbeda dengan hukuman. Jadi idealnya kita memposisikan untuk melakukan pendekatan secara restitusi. Sudah dipahami ya perbedaannya ya Bapak dan Ibu ya. Nah, ini ada, mari kita berlatih. Saya akan membacakan dan silakan Bapak dan Ibu masuknya kemana. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat di sekolah. Maksudnya apa? Hukuman. Nanti kita lihat jawabannya. Setuju ya hukuman ya? Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Murid diminta untuk push-up. Menggantikan kertas tugas kuliah. Konsekuensi. Berjemur di lapangan. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena hukuman. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki. Kita lihat jawabannya ya, Bapak dan Ibu ya. Nah, luar biasa ya, berarti betul semua ya. Nanti secara tadi Bapak dan Ibu bisa membedakan mana yang termasuk hukuman, konsekuensi, dan ada perbedaannya. Ya, ada perbedaannya. Luar biasa sekali. Nah, ini pada prinsipnya kita sebagai manusia itu pasti punya kebutuhan dasar. Begitupun murid. Ya, kita juga kebutuhan dasar itu harus terpenuhi ya, dan begitupun murid. Yang pertama adalah bertahan hidup atau survival. Yang kedua kasih sayang dengan rasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga kebebasan atau freedom. Yang keempat kesenangan atau fun, dan yang kelima kekuasaan atau power. Ini
Dani bilang, ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan, sudah sana duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa ya? Ibu Dani melemparkan kepada murid yang lain. Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah sangat sering sekali dilakukan oleh Fajar. Seperti tidak memperhatikan, acuh tak acuh, nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Dan pada saat ditegur sama Ibu Dani, Fajar menjawab, tidak tahu Bu. Berarti kita sering ya menemukan murid seperti itu. Ibu Dani pun menjawab diri, gimana sih kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Kamu kok begitu? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu tidak kasihan sama ibu. Kira-kira kalau kita melihat 5 kebutuhan tadi, ini si Fajar ini pemenuhan kebutuhannya kira-kira yang dibutuhkan apa? Ada satu kebutuhan yang tidak terpenuhi sebetulnya pada saat Fajar belajar bahasa Inggris. Apa kira-kira? Dia ingin merasa disayangi dan diterima. Bisa ya? Jadi pada saat dia menolak untuk mengerjakan bahasa Inggris, dia ingin diterima dan disayang oleh gurunya. Dianggap ada, mungkin ya. Ada lagi. Kira-kira kebutuhan apa nih yang Fajar ingin? Kebebasan? Freedom. Dia ingin merasa bebas. Lagi pelajaran bahasa Inggris, dia ingin bebas apapun dia lakukan. Ya, hanya 2 itu ya kebutuhan dasar dari Fajar yang harus dipenuhi. Nah, itu tentang kebutuhan. Nah, sekarang tinggal keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini biasanya kita buat di awal. Kalau kita bahasanya apa? Kontrak belajar atau self regulasi. Nah, keyakinan kelas. Yang pertama adalah peran guru mewujudkan keyakinan kelas yang disepakati oleh guru dan peserta didik. Tadi ketika pemantik ada tentang kontrak belajar, di sana Bapak dan Ibu sudah banyak muncul kalimat atau kata disepakati bersama antara guru dan murid. Ternyata nomor 1 juga harus dibuat. Keyakinan kelas berupa pernyataan dengan kebajikan universal yang mudah didengar dan dipahami dan diterapkan sekolah. Jadi sebetulnya keyakinan kelas atau kontrak belajar itu bisa mengacu kepada kebajikan yang universal, misalkan saling menghormati, ya, saling memberi kesempatan yang baik untuk teman pada saat belajar, bahkan beberapa keyakinan kelas yang harus disepakati. Ya. Nah ini cara membentuk keyakinan kelas ini secara apa? Secara apa ya? Sistematis mungkin ya. Yang pertama adalah bahwa keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Jadi yang lebih abstrak itu maksudnya kalau peraturan itu kan sudah jelas aturannya apa, tapi kalau keyakinan kelas itu ada di halus untuk lebih positif. Nanti ada slide selanjutnya nanti ada yang lebih jelas. Keyakinan kelas adalah pernyataan yang universal. Keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Tadi saya bilang keyakinan kelas juga tidak terlalu banyak, tapi bisa mencakup semua kesepakatan untuk inklusivitas pembelajaran di kelas. Dan tentu saja dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya selalu dapat diterapkan di lingkungan kelas itu, dan semua harus berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas lewat kegiatan jejak pendapat. Kita kan biasanya ada ide, gitu kan? 1 ibu, 2 ibu bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Kalau keyakinan kelas ini sudah tidak sesuai, bisa diganti kapan? Ya. Nah ini contohnya. Yang sebelah kiri itu bisa diganti dengan lebih positif di sebelah kanan. Ketika kita tentang tata tertib harus langsung konkret 15 menit siswa sudah ke sekolah. Gitu ya. Keyakinan kelas misalkan datang tepat waktu, termasuk guru dan murid, itu yang disepakati. Nilai keyakinannya apa? Berarti kita harus berdisiplin. Yang kita tampak dari murid itu berarti murid itu harus datang tepat waktu, dan yang tidak tampaknya berarti kebalikannya terlambat. Nah ini contoh dari keyakinan kelas, cuma 1 poin tentang datang tepat waktu ya, datang tepat waktu. Sementara ini keyakinan kelas banyak banget pasti poin. Nah, Tiba-tiba
dan setiap harusnya pasti akan seperti Ini ada kualitas identitas ya. Kita mengakui dulu apa yang dialami oleh murid kita. melakukan lebih dari misalkan apa selain membentak benar bicara kamu teriak dan kamu tidak melakukan itu semua masih dalam posisi kontrol walaupun kamu menulis. Oke, kemudian sekali betul kamu akan konsisten melakukan itu. Nah ini ada solusi. Ini ada solusi. Kalau solusi yang ditawarin apa? Setelah kamu melakukan itu kepada kamu meminta maaf, kira-kira apa dulu yang bisa kamu untuk diri kamu sendiri? Masih ada solusi. Karena itu tidak baik. Dan itu juga emosi itu capek loh. Jadi mudah-mudahan pelajaran yang baik pelajaran untuk dan kamu lebih bisa menjalankan tidak terbiasa lagi tapi pelajaran dua-dua. Dan jangan lupa kalau punya silahkan. Nah, ini saya berusaha untuk sudah menerapkan restitusi. Di sana ada pemakluman dari kita atas kesalahan murid. Yang kedua juga ada solusi, tapi solusinya dari siswa itu sendiri, dari murid. Dan yang terakhir mencoba mengingatkan kembali di akhir kelas apa yang harus dijalankan. Itu best practice atau praktik baik saya untuk mencoba menerapkan restitusi di 3 restitusi. Nah, ini terakhir Bapak dan Ibu, saya akan bagikan kuis nanti melalui grup. Silakan Bapak dan Ibu bisa mencoba membukanya dan bisa mulai mengerjakan. Bentar ya. Sudah saya kirim dulu. Silakan Bapak dan Ibu bisa mencoba untuk mengerjakan. Terkait tentu saja terkait apa yang sudah kita diskusikan hari ini. Mulai bersama ya. Langsung mulai ya. Start game. Ya, start game. Itu udah ditulis start game aja ya. Mulai game. Ya. Ya, nggak apa-apa, Bapak dan Ibu kan pemahamannya lebih lagi, jadi saya kasih waktu setiap soalnya ya Bu Yulia, ya. Begitu banyak-banyak ya ulangannya. Cari keywordnya aja, kata kuncinya. Nggak apa-apa, ini hanya sebatas post-test saja dari apa yang sudah kita diskusikan nanti. Silakan, jadi tegang ya. Biasa Bapak dan Ibu masih ke murid ya. Ternyata kalau mengerjakan tegang sendiri ya. Nanti akan saya rekam di aplikasi Squishism ya. Sekarang Bapak dan Ibu merasakan murid itu deg-degan ya kalau mengerjakan Squishism itu. Nah, keempat, oh ya, yang pertama siapa? Silakan. Nanti kita ada sesi diskusi ya bareng
kesulitan Bapak dan Ibu tulisnya? Satu lagi ya, 7 soal ya. Benar. Soal berapa milih? Berapa? Selanjutnya nanti saya salah satu dulu. Ih hebat, Dewi salah satu. Yang lainnya gimana, sudah terekam? Salahnya salah berapa? Bisa dulu. Sok silahkan. Luar biasa ya Bapak dan Ibu. Materinya berarti cukup penasaran juga ya dari konsep tentang semua yang kita diskusikan hari ini. Kalau tadi ingat-ingat, gue yang beli videonya yang mana? Yang mana nih videonya tadi? Gitu. Itu dapat bonus. Ada. Salah berapa tuh? Nanti bonus. Salah. 3.710 ya skornya. Ini ada salahnya salah berapa? Salah. Oke, luar biasa sekali. Ada yang salah satu, ada yang salah dua. Ada lagi yang betul berapa? Betul 5 berarti salah 2. Oke. Semuanya betul? Salah 3. Oh salah 3. Ada lagi yang sudah yang bisa payain? Salah 2. Salah 2. Antara 3, 2, 1 ya. Salahnya luar biasa ya. Berarti lebih dari setengah. Ini salahnya. Ya, sudah selesai Bapak dan Ibu. Kalau sudah selesai, sebentar lagi ya. Nah, ini ada kata-kata closing
yang hebat ya. Dan sekali lagi